tetapkan isi konten segala macamnya, sehingga pas disatukan jadinya acak-acakan. Itulah hasil dari kurikulum KTP kemarin. Kalau sekarang kan berdasarkan kebutuhan, jadi hasilnya lebih bagus, lebih serasi gitu ya. Nah yang ketiga, kita akan terlebih dahulu. Ya. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Terima kasih banyak Anda masih terus bersama kami di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Kita masih membahas mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 2013. Pak Rusman, tadi tertahan sampai di poin ketiga. Apa poin ketiga? Jadi poin yang ketiga, prinsip khusus dalam kurikulum 2012 adalah di sini model KBK itu ditandai oleh pengembangan kompetensi dari sikap, pengetahuan, keterampilan, dan juga di sini psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Nah tadi saya katakan bahwa kurikulum 2013 itu bukan kurikulum baru, tapi penyempurnaan. Karena apa? Modelnya masih KBK, masih kompetensi based kurikulum. Jadi masih berbasis kompetensi, masih ada kompetensi dasar, ya, kompetensi inti. Jadi sama. Cuma di sini ada penyempurnaan. Makanya kurikulum 2013 itu tidak dilakukan uji coba. Itu tandanya bahwa kurikulum 2013 itu bukan kurikulum baru. Kita cuma dilakukan uji publik. Karena apa? Karena kurikulum 2013 adalah penyempurnaan. Jadi sama, ya ruhnya adalah ruh KBK. Sama dengan sebelumnya. Cuma ada penyempurnaan tadi, ada saintifik, ada tematik terpadu keseluruhan. Itulah banyak hal yang berbeda di situ. Penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Makanya tidak uji coba. Banyak yang bertanya, kenapa kurikulum baru kok ini instan, asal-asalan tanpa uji coba diterapkan? Karena ini bukan kurikulum baru. Beda dulu 2006 itu kan betul berubah dari sentralistik menjadi desentralistik, dari terpusat jadi ke sekolah gitu. Satu pendidikan itu berubah total, makanya itu perubahan. Nah sekarang adalah penyempurnaan, makanya tidak perlu dicoba. Nah di sini juga jelas bahwa yang baru dalam kurikulum 2012 adalah sikap nomor 1. Ya baru pengetahuan, baru keterampilan. Ini semua guru harus paham betul bahwa artinya pembelajaran di kelas banyak menonjolkan sisi-sisi sikap yang harus diberikan contoh oleh gurunya kepada siswa, bukan banyaknya dijejali pengetahuan. Ini saya kira bukan masanya lagi seperti itu. Nah yang keempat adalah kurikulum berbentuk kemampuan dasar yang dapat dipelajari dan dikuasai setiap siswa ya secara mastery learning, belajar tuntas ya. Dan kurikulum kita sama dengan sebelumnya. KBK itu ada KKM. Sekarang juga sama, ada KKM. Yaitu belajar tuntas ya, istilahnya ada passing grade, batas lulus, namanya istilahnya KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Sekarang juga sama. Jadi rapot juga nanti sama, ada KKM-nya. Cuma bedanya sekarang nanti dideskripsikan berdasarkan nilai sikap tadi. Makanya guru nanti akan menulis dengan deskripsi disamping juga dengan angka-angka seperti itu ya. Nah, yang terakhir ini dalam prinsip khusus adalah kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Nah, kurikulum baru sangat toleransi mengembangkan humanistik tiap-tiap diri siswa. Sekarang guru harus paham bahwa siswa itu heterogen. Ya, kalau dulu kita ceramah saja itu sangat tidak bagus karena baru menyentuh satu aspek saja. Ya, ingat siswa itu ada yang interestnya auditif, ya senang mendengarkan. Nah, guru perlu ada ceramah, tapi ingat yang auditif itu sedikit. Jadi kalau guru satu semester ceramah yang nilainya 10 atau 9 itu hanya 5 dari 30 orang. Itulah yang senang diceramahi, yang lainnya tidak senang. Nilainya bisa variatif dan jangan kaget yang nilainya 6 atau nilai 5
di tes IQ-nya tinggi. Loh kenapa? Karena dia tidak senang diceramahi. Dia mungkin lebih senang yang kedua, misalnya dia interestnya adalah visual. Siswa ada yang senangnya melihat. Nah disinilah peran media. Makanya kurikulum baru itu guru harus mengintegrasikan ICT dalam pembelajaran media. Ya. Nah untuk guru SMK sudah kami tatar di Bandung ya. Guru TIK ya di Bandung itu 2 tahun yang lalu. Nah tahun kemarin di Jakarta itu sudah kami tatar guru SMA se-Indonesia. Bagaimana dia mengajar menggunakan TIK. Nah tahun depan itu guru SMP. Saya nggak tahu apa di Bandung apa di Jakarta. Tahun depannya lagi baru guru SD. Jadi 2 tahun lagi semua guru sudah ditatar bagaimana menerapkan TIK atau ICT dalam pembelajaran. Nah disinilah tuntutan dari kurikulum baru bagaimana seorang guru bisa menjembatani interest atau minat tiap-tiap siswa. Siswa ada yang senang mendengarkan dengan ceramah visual dengan media. Inilah peran Pustekom, peran teknologi pendidikan untuk bisa mengembangkan media, untuk bisa mengembangkan alat pembelajaran yang bisa membantu pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Nah seperti itu. Nah ini saya kira kurikulum yang harus dikembangkan harus seperti itu. Nah yang terakhir siswa itu ada yang senangnya kinestetik. Ya, bergerak. Nah makanya guru di lapangan harus ada praktek. Ya tidak boleh hanya ceramah selesai, tidak cukup. Bagaimana psikomotorik itu diterapkan dengan cara tadi praktek ya. Makanya dalam rumusan tujuan harus ada siswa melakukan, siswa mempraktekkan, siswa memperagakan, ini harus ada. Makanya dalam tujuan harus holistik kata saya juga. Tidak boleh parsial hanya kognitif. Nanti menciptakan orang pintar tapi tidak manusiawi juga berbahaya. Mau bawa di kemana bangsa ini. Nah ini adalah prinsip khusus dalam kurikulum 2013 yang harus dikembangkan oleh guru ya untuk tataran yang lebih baik. Nah berikutnya perlu kita perhatikan kurikulum juga harus tanggap terhadap perkembangan iptek. Nah ini makanya tadi kurikulum itu fleksibel pengembangannya. Iptek berubah ikuti. Jadi tidak ada alasan kurikulum itu harus 5 tahun sekali dikembangkan. Tidak, setiap saat fleksibel ya. Ada yang baru kita masukkan. Misalnya ngajar IPA, ini IPA ya. Coba IPA dulu kan atom terkecilnya. Masa udah berubah jadi ion masih ngajar pakai atom saja? Cepet kasih perubahan itu disampaikan bahwa terkecil adalah ion. Maka sekarang ada subion ya. Itu berkembang terus. Apalagi kurikulum komputer. Saya ngajar komputer berapa kali ganti bahasa pemrograman. Ya, sejak dulu pakai Basic, lalu pakai Delphi, sekarang pakai Flash, Macromedia Flash, sekarang juga pakai Blender. Terus kita ikuti perkembangan itu. Ada yang baru cepat kita ikuti. Itulah prinsip kurikulum 2013. Jadi jangan menunggu ya, tapi harus cepat ada yang baru kita sesuaikan. Lalu kurikulum juga harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Nah ini link and match tadi. Makanya harus cepat-cepat disempurnakan. Dalam kurikulum baru selalu kontekstual. Apapun yang diberikan harus disampaikan secara kontekstual. Artinya yang ada di lingkungan siswa itu berada sehingga mudah dipahami. Nah ini saya kira perlu dikembangkan. Lalu kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan siswa. Ini saya kira dalam kurikulum baru juga sangat toleransi terhadap perkembangan diri individu, yaitu humanistik. Di mana seorang guru harus memperhatikan perbedaan individu siswa tadi untuk bisa dikembangkan sebuah pembelajaran yang menyenangkan, ya, yang bermakna bagi kehidupan siswa sekarang maupun di masa yang akan datang. Lalu berikutnya dalam kurikulum 2013 ini dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kita tetap ada muatan lokal dan ada muatan nasional. Cuma untuk kurikulum baru kita tidak mengenal mata pelajaran muatan lokal. Karena kita adanya cuma muatan lokal atau local wisdom. Jadi nanti dimasukkan dalam prakarya atau dalam mata pelajaran yang lain yang memang bisa dipadukan untuk muatan lokal. Itu silakan. Ya, berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing. Nah terakhir ini adalah penilaian belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Ya, saya kira ini sudah jelas bahwa evaluasi sekarang itu menggunakan authentic assessment, harapannya itu lebih holistik ya, sehingga kemampuan siswa lebih diwakili dengan penilaian proses, pilihan hasil, dengan skala sikap, portofolio itu akan dimunculkan kembali sekarang lebih ditekankan. Sebelumnya memang sudah ada portofolio apa, tapi sepertinya kurang ditekankan. Nah sekarang kurikulum baru ini harus ditekankan sehingga penilaian itu lebih menyeluruh atau holistik atau authentic assessment. Nah itu seperti itu saya kira prinsip khusus dalam kurikulum 2013. Baik, nah kalau Ibu Yusi sendiri, adakah perbedaan signifikan dalam hal mengajar, dalam proses belajar mengajar di kelas antara implementasi kurikulum sebelumnya dengan kurikulum 2013? Kalau untuk IPA tidak, tapi kalau untuk rekan saya yang lain agak mengeluh karena kan pendekatannya saintifik. Mereka berpikir kalau mengamati hanya milik IPA.
Kalau bertanya memang milik bersama. Kemudian kalau praktek beberapa sih bisa memahami itu. Tapi di observasi dan eksperimen mereka mengartikan itu sempit sehingga eksperimen sepertinya milik IPA. Padahal eksperimen mereka membuat sajak adalah eksperimen. Itu di lapangan seperti itu. Kemudian kendala berikutnya adalah penilaian. Karena penilaian itu autentik sehingga lembar penilaian lebih bagusnya adalah di kurikulum 2013 kita sangat menghargai proses. Kemudian portofolio. Dulu orang yang siswa, peserta didik katakanlah menang, menjuarai lomba qiraah atau baca Quran di tingkat RW. Guru agama memberikan pertanyaan begini, sebutkan rukun iman. Siswa tersebut tidak bisa jawab. Kalau dulu kan karena kognitif maka dia bisa mendapatkan nilai 6 sebagai hadiah karena kosong atau justru tidak mendapatkan nilai. Tapi di kurikulum 2013 portofolio menjadi penting. Bahkan anak yang tadinya tidak bisa itu tinggal diingatkan dan portofolio akan mendongkrak nilainya sebagai bukti bahwa kualitas seperti itu. Jadi proses sangat dihargai dan saya sangat apresiasi itu. Tanggapan Bapak? Ya, saya kira ini sesuai dengan tadi ya. Nah ini ada prinsip khusus yang dalam kurikulum baru ini harus ada. Pertama ini tadi orientasi pada tujuan. Nah sehingga nanti tujuan larinya kepada evaluasi ya. Nah sekarang ini penekanan evaluasi itu tidak seperti dulu hanya nilai produk, UTS, US selesai. Itu adalah kognitif thinking. Nah sekarang kita sudah mulai kepada penilaian proses. Tadi ada portofolio. Bahkan jelas-jelas sekali bahwa penilaian itu harus ada bentuknya kan. Dimana yang namanya tes itu untuk kognitif. Nah untuk afeksi itu jelas tesnya, harus tes lisan. Dan jadi observasi. Jelas gitu, ada skala sikap segala macam. Nah baru ada psikomotorik, tesnya tes perbuatan, performansi tes, jadi penampilan. Nah ini guru jarang dilakukan di sekolah. Makanya banyak anak itu mengatakan, kenapa ya cenah anak itu jarang sholat kok nilai agamanya A? Karena yang dinilai adalah kognitifnya. Dia tidak tahu dia sholat apa tidak, dia nakal apa tidak. Guru yang penting kalau di tesnya bagus ya. Bagus, nah, itu jelas tidak mewakili untuk mata pelajaran agama. Dan yang lain juga agama sikap afeksinya lebih tinggi ketimbang kognitif. Sebenarnya diukurnya kognitif. Nah ini sering terjadi. Makanya dalam prinsip khusus ini jelas sekali orientasi pada tujuan yang imbasnya kepada penilaian. Ingat loh kognitif tes gitu kan. Afeksi ya harus menggunakan tes lisan, tes skala sikap. Lalu ada juga tes psikomotorik ya dengan performansi tes, yaitu tes penampilan, praktek, yang juga guru harus paham. Nah guru kadang-kadang salah memukul rata nilai dengan tes. Itulah mengapa UN sering pro kontra, karena juga mengukur. Tapi alhamdulillah sekarang UN itu kan hanya berapa persen, selebihnya diberikan kepada sekolah. Nah sekarang sudah mulai ada berimbang. Kalau dulu UN saja kan ribut. Kurang adil ya. Nah sekarang UN ada tapi tes sekolah juga dilakukan, sehingga nanti diintegrasikan jadilah sesuatu yang harmonis. Ada tes kognitif dan juga ada tes yang dilakukan oleh sekolah. Karena afeksi kan harus oleh sekolah. Tesnya itu sekolah yang tahu si A itu yang lebih kenal perilaku segala macamnya. Tidak bisa diwakili dengan tes. Nah inilah saya kira sudah terpadu sekarang ini. Seperti itu. Nah kalau Bu Yusis sendiri seperti apa mengimplementasikan 3 ranah tadi? Tidak hanya kognisinya tetapi juga afeksinya lalu juga psikomotoriknya. Kalau Ibu kan mengajar IPA ya, seperti apa Bu? Di observasi kita biasanya akan memberikan tayangan atau kalau memang itu sebuah praktik itu lebih gampang, Mbak. Di sana nanti akan lebih jelas sikap hati-hati menggunakan alat. Biasanya harus cepat, tepat, akurat dan selamat tentunya karena menggunakan alat ada saja kecelakaan kalau itu tidak ditegaskan. Kemudian di sana juga ada yang tidak tersirat. Tidak tersurat tapi tersirat seperti kejujuran. Pada saat mereka melakukan praktikum hasil itu harus sangat-sangat jujur dan latihan itu harus tertanam pada jiwa peserta didik. Kalau psikomotor mereka akan terampil. Mereka berpikir bahwa setelah praktek itu berlangsung mereka luar biasa apresiasinya dan mereka mulai berpikir Bu ini bisa tidak sih dibuat ke bentuk yang lain. Nah, dan saya mengapresiasi itu di kurikulum 2013 karena waktunya panjang kami bisa mengeksplor siswa itu lebih dalam. Saya sangat menyukai. Baik, ini bagus Pak. Ketiga hal tadi, 3 ranah tadi ini semuanya sudah diupayakan untuk bisa masuk ke dalam satu mata pelajaran. Bagaimana halnya dengan guru-guru lain yang masih belum bisa menyatukan 3 hal tadi? Mungkin masih lebih berat di kognisinya. Bagaimana Pak? Ya, nah ini kita bisa lihat tampilan di sini bahwa dalam tujuan pembelajaran itu seorang lembaga pendidikan itu tidak seperti bimbel. Ya. Kadang-kadang ini yang orang bertanya kenapa bimbel lebih berhasil?
Karena bimbel itu cuma tadi kognitif. Nah, pendidikan itu tidak. Pendidikan kita lihat di sini dari UNESCO itu ada 4 pilar ya, dari learning to know, to be sampai to do. Nah, ini semua harus tercover dalam sebuah kegiatan pembelajaran di kelas. Atau kata Bloom itu ada 3 ranah atau domain, ada kognitif, afektif, psikomotor, ini semua harus tercover ya. Jadi nanti seorang guru melihat mapelnya itu apa, lalu materinya apa. Nah, di sini akan kelihatan mana yang harus lebih ditonjolkan. Betul. Tapi yang jelas dalam kurikulum baru, ini afeksi nomor 1. Ini perbedaan dari kurikulum sebelumnya. Dulu kognitif nomor 1, sekarang afeksi. Karena memang usia-usia pendidikan dasar ya, itu harus lebih banyak afeksi. Jadi nilai sikap, contoh, bimbingan dari guru, ini diperbanyak. Sementara kognitif itu nomor 2. Artinya nanti akan dikembangkan lebih jauh di SMP, di SMA, dan sampai di perguruan tinggi. Semakin anak itu kuliah ke perguruan tinggi itu makin banyak kognitif dikembangkan. Tapi kalau di pendidikan dasar itu afeksi yang paling diutamakan. Nah, di sini harus tercover semua dalam pembelajaran. Makanya caranya bagaimana menyusun tujuan atau indikator itu harus tercover semuanya melalui KKO yang tadi sudah saya jelaskan. Harus mewakili KKO dari kognitif, afektif, psikomotorik. Karena tanpa dirancang, saya yakin pembelajaran tidak akan dilakukan. Betul. Kadang-kadang dirancang juga pembelajarannya masih ada tidak dilakukan, apalagi tidak dirancang. Makanya disinilah tugas berat bagi seorang guru bagaimana menjabarkan KIKD tadi menjadi sebuah indikator yang bisa lebih diukur jelas, atau tujuan pembelajaran yang bisa diterapkan dan bisa diukur oleh guru tersebut dan yang siswa. harus kita lakukan itu. Makanya disinilah tugas berat guru. Tidak boleh guru itu parsial hanya menonjolkan kognitif. Yaitu siswa pandai saja, tapi tidak. Tapi juga afeksi, siswa yang baik, ya, yang toleransi, tanggung jawab dan seterusnya. Dan juga psikomotorik, siswa yang cakap, terampil, yang bisa berbuat, ya bisa mempraktekkan, bahkan bisa memproduksi. Itu harapannya seperti itu. Makanya ada saintifik ya sekarang ini. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita namun setelah jeda berikut ini.